Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan sehingga kita bisa belajar seperti biasa di kelas 91. Nah, sebelum kita mulai belajar, coba kita berdoa dulu yang akan dipimpin teman kalian. Coba siapa yang biasa mimpin doa? Ya, silakan pimpin doanya. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Amin. Siapa yang tidak sekolah pada hari ini? Masuk semua, Pak absen dulu. Ahmad Fikri hadir. Mary Juwita hadir. Ulpa ya hadir semua ya. Oke. Kita belajar mengenai apa hari ini? Mengenai harmonisasi ya. Nah, kalian sebagai generasi muda harus tahu ya dengan apa itu harmonisasi. Nah, sebelumnya kalian buka dulu buku kalian. Buka bukunya ya, bab 5. Silakan buka buku bab 5 ya. Sudah dibuka? Sudah? Nah, coba lihat apa harmoni ada? Ada ya? Sudah dibuka bukunya? Bentar. Apa tujuan kita belajar hari ini? Nah, apa tujuan kita belajar hari ini? Ya, belajar harmoni. Apa tujuannya? Yang pertama, kita setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik diharapkan dapat mensyukuri makna harmoni dalam sosial budaya, ekonomi, gender, terus apa lagi? Setelah belajar ini peserta didik menghayati, ya, menganalisis, menyimpulkan, dan kalian menyajikan. Nanti kalian bentuk kelompok menjadi 6 kelompok. Nah, itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Nah, jadi kalian diharapkan mampu untuk mensyukuri, menghargai, ya, menganalisis apa itu harmoni, harmonisasi, ya, harmoni dalam keberagaman sosial, budaya, ekonomi, dan gender. Paham ya? Terus sekarang Pak bentuk kelompok dulu. Untuk absen nomor 1 sampai 5 itu kelompok 1. Oke? Langsung sekarang bentuk kelompok. Ya. Silakan bentuk kelompok dari 6 sampai 10 kelompok 2. Sekarang silakan. Ya. Kelompok 3 dari 10 sampai 15, dari 16 sampai 20, kelompok 4. Terus kelompok 5 dari 21 sampai 25, kelompok 6-nya dari 26 sampai 30. Duanya gabung, ya, sisa 2 karena 32. Yuk, silakan bentuk kelompok.
Pak sekarang bagikan LKPD lembar kerja siswa, kalian kerjakan di sini. Nanti setelah Pak menayangkan apa yang harus kalian kerjakan. Kelompok 1. Ini LKPD kelompok 1. Mana kelompok 1? Kelompok 2. Ini kelompok 1. Coba lihat. Kelompok 1 bukan? Nah, ya. Kelompok 2. 2. Kelompok 4. 1 dan 4 ya. Mana 1 dan 4? 4 mana 4? Oh, 4 ini. Ini kelompok 2. Kelompok 2. 3. Nah, coba cek. Ini kelompok 3. Coba cek LKPD-nya benar tidak? Yang ini mengenai makna harmoni dalam keberagaman sosial, budaya, ekonomi, gender dalam Bhinneka Tunggal Ika, ya. Apa itu harmoni? Ada yang tahu harmoni apa? Ada yang tahu harmoni apa? Silakan kalian lihat. Ada yang tahu harmoni? Iya, coba. Coba. Bertujuan untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Harmoni merupakan konsep penting yang harus dipertahankan dalam perbedaan. Oke, jadi apa intinya harmoni? Harmoni adalah keserasian dalam kesatuan. Oke, artinya harmoni itu keserasian dan keselarasan. Oke, kalian lihat dulu. Silakan kalian lihat, kalian baca, kalian cermati apa yang tampil depan semuanya. Itu konser musik. Masa yang akan datang, kewajiban mendapatkan Oke, stop. Itu tidak berbunyi nak ya. Nah, dibaca, kalian lihat videonya apa ya. Harmoni dalam keberagaman sosial budaya. Nah, ada apa itu? Ada sate. Itu apa itu? Alat musik itu. Nah, ini harmoni dalam keberagaman ekonomi. Di ekonomi ya. Perusahaan yang berbeda baik perusahaan besar maupun perusahaan kecil dan menengah. Tetapi kami sudah berada di pasar beraneka ragam barang-barang tersebut bersatu padu dengan penataan yang rapi sesuai dengan jenis-jenis barang dan dengan kondisi perekonomian. Ada apa itu? Beraneka ragam sesuai dengan tingkat penghasilan, pekerjaan, jabatan maupun latar belakang pendidikan yang ditempuhnya, sehingga taraf hidup masyarakat pun berbeda-beda. Ada yang berkecukupan maupun yang kurang mampu, namun keharmonisan antara anggota masyarakat yang berbeda ini pula harus dapat diberikan. Tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan merupakan akibat berkurangnya pendapatan masyarakat. Maka, mereka mengalami penurunan daya beli barang-barang kebutuhan pokok. Hal tersebut menyebabkan masyarakat tidak dapat hidup secara layak. Perlu ada upaya membantu kehidupan mereka untuk dapat meningkatkan penghidupannya yang lebih baik.
Hal itu dapat dilakukan dengan melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitarnya atau kemudahan-kemudahan lainnya dalam memperoleh fasilitas hidupnya yang lebih baik dari pemerintah dan kelompok masyarakat lainnya, sehingga akan tercipta pula harmoni dari keberagaman ekonomi masyarakat. 3. Itu harmoni dalam keberagaman gender dalam masyarakat ya. Untuk mengaktualisasikan diri dalam kehidupan sosial, budaya, ekonomi, maupun pertahanan dan keamanan di lingkungan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara seperti halnya kaum laki-laki. Jangan sampai kehilangan jati diri dan kodratnya sebagai perempuan. Kesederajatan kaum perempuan dan laki-laki dalam kehidupan bermasyarakat itulah yang sekarang ini dikenal dengan kesetaraan gender. Secara harfiah gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin. Gender merupakan suatu sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan. Gender menunjukkan pembagian peran, kedudukan, dan tugas antara laki-laki dan perempuan berdasarkan sifat-sifat yang dimilikinya. Yang terakhir itu gender. Nah ya, gender itu apa? Jenis kelamin antara perempuan dan laki-laki. Kalian lihat itu profesi seorang ya. Kalau dulu misalnya masa itu wanita saja, tapi sekarang ada chef ya. Nah kalau dulu moa itu hanya perempuan yang merias pengantin, tapi sekarang sudah ada yang laki-laki, benar? Nah itu gender ya, artinya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Nah setelah melihat video ini tadi, PPT ini tadi, kalian sudah Pak berikan LKPD, kalian menjawab di LKPD tersebut. Nah LKPD lembar kerja peserta didik sudah Pak bagikan ya, tinggal kalian kerjakan kelompok 1. Nah, kelompok 1 buat nama kelompok, ketua kelompok, anggota ada 4 ya. Nah, kalian cermati gambar sudah di LKPD-nya sudah ada ya, tunjukkan LKPD-nya sudah Pak bagikan. Apa yang harus kalian kerjakan? Identifikasilah keadaan sosial budaya yang terdapat di lingkungan tempat tinggal kalian dengan melengkapi tabel berikut ini. Ya. Keadaan sosialnya apa? Mata pencarian di wilayah kita, di wilayah Anda apa saja mata pencarian kalian sebutkan di situ, ya. Itu bagi kelompok 1. Terus jabatan kedudukan, apa jabatan yang ada di sekitar kalian? Oh, Pak ada kepala desa, Pak. Oh, ada misalnya kaul, Pak ada Pak banyak, Nah, kalian sebutkan, ya. Itu kelompok 1. Terus ada kelompok 2. Nah, kelompok 2 mengenai apa ini? Masalah ekonomi. Nah, ekonomi di sini ada pertanyaan, identifikasilah ekonomi ya, masalah ekonomi. Apa yang harus kalian? Nah, itu ada gambar apa? Ada pasar, ada bank, ada produksi pertanian, ada peternakan itu ayam kan? Ada pengrajin. Nah, terus tugas kalian bentuk kegiatannya terus deskripsikan, misalnya pasar tradisional apa? Pasar tradisional itu, nah kalian buka di buku, buka di Google, kalian sebutkan nanti sumbernya dari mana ya. Paham? Itu kelompok 2. Sekarang ada kelompok 3. Nah, ini bagian 3 ini masalah gender. Apa yang kalian lihat di gambar itu di LKP itu? Ada seorang guru, gambarnya ya. Ada kepala desa. Apa lagi? Ada bidan. Nah, lihat, identifikasilah profesi di lingkunganmu dan uraikan bagaimana tugas dan peran dari pekerjaan tersebut. Misalnya nama Ahmad Fikri, jenis kelamin laki-laki, profesi kepala desa misalnya. Tugasnya apa kepala desa? Ada misalnya Anissa Ramadhani, bidan. Nah, jenis kelamin perempuan, profesi bidan. Jelaskan apa tugasnya. Oke, paham? Paham? Nah, sekarang diskusikan, kalian cari di Google, cari di buku, cari di jurnal. Nah, sekarang silakan. Mulai dari sekarang kerjakan dulu LKPD-nya. Paham ya?
Oke, semuanya kerja. Oke, silakan. Iya. Apa kira-kira? Apa itu? Mata pencarian. Apa di sekitar kalian mata pencariannya apa saja? Hah? Petani, apa lagi? Pedagang. Benar? Tajudin, apa lagi Tajudin? Hah? Petani, pedagang. Hah? Guru ada nggak di tempat kalian? Ada. Oke, lanjutkan ya. Terus ada adat istiadat apa saja ya? Ini kelompok berapa ini? Ini masalah apa? Ekonomi. Oke. Tahu pasar tradisional? Tahu. Yang mana? Seperti apa? Pasar tradisional. Seperti apa? Seperti yang di tempat kita. Nah, Kalangan. Hari ini apa? Hari Jumat. Kalangan. Nah, itu pasar tradisional. Kalau pasar modern? Yang mana pasar modern? Iya, pernah ke mall? Pernah ke shopping misalnya ke kayak Agung Icon. Nah, itu pasar modern ya. Lanjut, ini kelompok berapa ini? Kelompok 6. Bahas mengenai apa? Oh, profesi apa saja? Anissa, profesi di sekitarmu Anissa. Ada guru. Ada bidan. Guru ya. Oke ya. Nah, itu yang kelompok bagian 1 ya, pembahasan 1, mata pencarian, jabatan, kedudukan, suku, organisasi, adat istiadat. Adat istiadat itu adat istiadat yang ada di sekitar kita apa? Ya, kalian cari apa ya kira-kira adat istiadat di daerah kita. Nah, ya. Yuk, sudah kalian cari jawabannya di Google, ya. Tidak apa-apa nak, banyak-banyak nak jawabannya nak. Cari di internet. Bisa kalian buat di Canva. Kalau kalian yang buat di Canva itu misalnya buat di HP nanti dikirim di apa ya? Ya? Apa? Kalau sudah ya boleh kalian kirim ya. Grup bisnis mereka lebih tautan. Tidak ya?
Eh, aduh, ya. Aduh. Oke, kalau sudah, bagi yang sudah, kalian kirim di grup, bukan di grup, di WA Pak, ya. Pak ambil, kelompok berapa yang sudah? Yang sudah buat? Nah, sudah belum tugasnya? Sudah? Sudah? Anissa sudah? Sudah ya, kelompok berapa dulu yang mau maju? Mau mempresentasikan hasil kalian? Kelompok Anissa ya? Berapa kelompok berapa Anissa? Silakan kelompok 6. Kelompok 6. Jenis kelamin laki-laki profesi sebagai kepala sekolah. Selanjutnya sejarah kepala sekolah telah mengatur orang yang ditinggal mengatur dan memimpin sekolah. Oke. Kedua ada Bapak Amanisa, jenis kelamin laki-laki profesi sebagai kepala desa. Peran kepala desa melibatkan berbagai tanggung jawab seperti mengelola administrasi desa, mengkoordinasikan pembangunan, mempromosikan partisipasi masyarakat, dan menjaga kesejahteraan penduduk desa. Di nomor urut ketiga ada Ibu Yuli Megasari, jenis kelamin perempuan, profesi sebagai bidan. Sebuah perjalanan yang mengikat melalui lorong-lorong kebaikan yang dilakukan oleh para bidan dalam menjaga kesehatan ibu dan bayi. Nomor urut keempat, Ibu Nurmadiah SPD, jenis kelamin perempuan, profesi sebagai guru. Sebagai pahlawan pendidikan, peran guru meluas dan nyata dalam memajukan ilmu pengetahuan. Nomor urut kelima ada Bapak Ardi Wasila Chandra, jenis kelamin laki-laki, profesi sebagai administrasi. Peran dalam administrasi melibatkan pengelolaan tugas sehari-hari, pengaturan informasi, dan memastikan kelancaran operasional dalam satu organisasi. Nomor urut keenam ada Ibu Liza Rizdianti, jenis kelamin perempuan, profesinya sebagai guru seni. Peran seorang guru seni melibatkan membimbing siswa dalam ekspresi kreatif, pengembangan keterampilan seni, serta pemahaman konsep seni. Dan di nomor urut terakhir ada Ibu Nyimas Amira Syafira, jenis kelamin perempuan, profesi sebagai MUA. Makeup artist atau MUA memainkan peran penting dalam dunia kecantikan dan fashion. Oke, gimana? Cukup? Ya. Demikian presentasi dari kami. Jika tidak ada yang dimengerti, kami buka sesi tanya jawab. Oke, silakan. Ada yang tanya jawab? Ya, dari kelompok berapa? Dari kelompok 4 pada kelompok 6. Pertanyaannya adalah pendidikan apa yang harus kita tempuh agar dapat menjadi seorang bidan? Oh, pendidikan apa yang akan ditempuh agar menjadi bidan? Oke. Kalau mau polisi jadi apa? Apa pendidikannya? Oke. Iya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok. Untuk menjadi seorang bidan, tak cukup mengenyam pendidikan hanya sampai S1 kebidanan. Setelah memperoleh gelar sarjana kebidanan, kalian harus melanjutkan ke jenjang pendidikan profesi bidan
hingga lulus dan mendapat gelar bidan. Terima kasih. Oke, good. Jawaban yang bagus. Ada lagi yang mau bertanya? Iya, coba dari kelompok berapa ini? Kelompok 5. Iya. Saya dari kelompok 5 ini bertanya untuk kelompok 6. Siapa yang membantu kepala desa dalam menjalankan tugasnya? Oke. Terima kasih kelompok 5. Dengan saya untuk menjawab. Perangkat desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam menyusun kebijakan dan koordinasi, serta bertugas sebagai unsur pendukung tugas kepala desa dalam melaksanakan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana. Simpulkan dulu. Beri kesimpulan. Sudah, jadi macam-macam profesi di sini tadi banyak. Ada berapa? Ada 7. Oke, profesi yang kami dapatkan. Kalian simpulkan apa saja, sebutkan. Iya, sebutkan. Kepala sekolah, kepala desa, 3 bidan, 4 guru, 5 administrasi, 6 guru seni, praktek SMA. Oke, good. Kemudian profesi yang ada di sekitar kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ambil, nanti dikumpul ya. Oke, silakan duduk, kembali ke tempat masing-masing. Sekarang kalian yang sudah maju tadi, kalian simpulkan dulu apa yang kalian dapatkan dari kelompok berapa tadi? Yang pertama kelompok 5. Coba apa kesimpulan yang kalian dapatkan? Ayo kalian bacakan hasil dari kalian, misalnya, ya, mana kelompok 5? Ini. Ya, silakan. Silakan. Oke, siapa yang bisa menyimpulkan? Kelompok Anissa, simpulkan dulu hasilnya, hasil kalian. Ya, silakan. Ayo. Ya. Kesimpulan dari hasil yang kami dapatkan, ada beberapa profesi yang ada di lingkungan pendidikan kami, yaitu ada kepala sekolah, kepala desa, bidan, guru administrasi, guru seni, dan guru A. Oke, kalau kelompok lain, coba ini kelompok ini tadi. Ya, apa yang kalian dapatkan? Apa yang kalian cari? Pak, kami sudah mencari pengertian pasar tradisional. Nah, itu kesimpulan. Ayo, silakan. Ana. Perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu dan masyarakat, perbedaan tersebut tidak hanya sekedar pada gender saja, tetapi juga dalam berbagai. Oke, coba ulangi kuat-kuat. Yang lain dengarkan. Kesimpulannya apa? Kuat-kuat. Ayo. Pada dasarnya, keberagaman adalah suatu kondisi yang terdapat bermacam-macam perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu di dalam kehidupan bermasyarakat. Perbedaan tersebut tidak hanya sekadar pada gender saja, tetapi juga dalam berbagai bidang. Oke, good. Ada lagi yang mau menyimpulkan? Ada lagi yang mau menyimpulkan? Kita apresiasi dulu kelompok yang sudah maju, tepuk tangan. Nah, good. Nah, sekarang Pak tanya. Tadi kita sudah di awal tadi Pak jelaskan sedikit mengenai harmoni. Apa itu harmoni? Ada yang tahu harmoni apa? Harmoni tadi apa? Harmoni? Ayo, ingat enggak? Apa harmoni tadi? Ke apa? Nah, keserasian. Apa lagi selain keserasian? Keselarasan, baik di bidang sosial budaya, ekonomi maupun gender. Gender tadi apa gender tadi? Jenis kelamin. Ada laki-laki dan ada perempuan. Oke. Nah, sekarang apakah kalian senang enggak
belajar hari ini? Senang. Kenapa senangnya? Karena paknya atau karena kita pakai slide, misalnya ada diskusi, senang dengan apanya? Hah? Oh, dengan diskusinya, dengan medianya, ya? Oke, good. Nah, minggu depan kita akan belajar lagi, kita melanjutkan materi yang sekarang. Kalau sekarang ini makna harmonisasi, besok minggu depan kita mengenai prinsip harmonisasi. Oke. Nah, sebelum kita tutup, kalian berdoa dulu. Silakan pimpin doa. Ya, silakan. Belum pulang, marilah kita Innal